Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani pintar dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu. Bersama Lahan Pintar, kita selalu mengedukasi dari lahan pintar kita. Para petani pintar dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita karena cuaca lagi hujan, dan kita hari ini dari rumah, dan kita akan membahas tentang masalah penyebab harga cabai, yaitu kenapa bisa melejit. Nah, ini menjadi pembahasan semuanya, mungkin khusus kita ya di kalangan petani. Pembahasan ini sangat menarik mungkin bagi kita semua, bagi petani dan bagi mungkin para pemangku kebijakan. Ya, tujuannya untuk istilahnya supaya kita mengevaluasi masing-masing, baik itu dari segi petani maupun dari segi mungkin pemangku kebijakan. Nah, para petani pintar dimanapun berada, ini adalah suatu hal yang sangat membuat hati kita sebenarnya, di samping harga cabai yang alhamdulillah cukup tinggi, cukup baik diterima. Nah, ini menjadi suatu hal bagi timbal balik yang didapatkan oleh petani. Yang mana hal itu saya sampaikan karena selama ini sebenarnya cikal bakal dari harga cabai ini naik, yaitu berawal dari harga sarana produksi pertanian itu sangat tinggi. Bisa kita lihat terutama di bidang pupuk ya, saprodi pupuk. Yang pertama, pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama ialah tidak tepat sasaran. Itu yang kita perhatikan di lapangan. Yang kedua, ini harga pupuk sangat tidak stabil. Bahkan ada yang kemarin itu mencapai 1 juta per 50 kg pupuk. Ya, walaupun pupuk swasta, namun mungkin para petani pintar perlu untuk mengetahui hal ini, karena hal ini adalah suatu hal mungkin isi hati kita. Kenapa harga cabai itu naik? Nah, untuk mungkin para konsumen, kepada mungkin yang membeli di pedagang besar, mungkin bertanya-tanya kenapa bisa sebenarnya pupuk ini kenapa bisa harga cabai ini naik. Yang kita rasakan selaku petani, justru saya sendiri ya, yang pertama ialah harga pupuk yang naik tidak diimbangi dengan stabilitas permasalahan dari harga pupuk tersebut. Ini mungkin wewenang dari pemangku kebijakan. Dan sedangkan material dari pupuk ini itu berasal dari luar negeri. Mungkin terjadi adanya konflik ya yang kita rasakan di luar negeri, itu mungkin imbasnya ya di harga pupuk bisa jadi. Nah, yang kedua, rata-rata insektisida, fungisida maupun nutrisi yang dibutuhkan khususnya ya tanaman cabai itu sangatlah tinggi. Karena cabai ini bisa mencapai dalam satu musim itu bisa sampai puluhan untuk kita lakukan penyemprotan. Bisa sampai bahkan ada yang sampai 60 kali kalau dia sampai setahun ya. Karena intervalnya itu berbeda-beda, atau interval dari penyemprotannya itu berbeda-beda. Ada yang interval 40, ada yang interval 1 minggu sekali. Nah, rata-rata dengan adanya keluhan ini dari segi harga pupuk, dari segi sarana produksi pertanian lainnya seperti insektisida, fungisida, dan nutrisi, ini juga diiringi dengan kenaikan yang begitu signifikan, sehingga para petani mungkin banyak yang biasanya nanam sektar jadi setengah, biasanya nanam setengah jadi seperempat. Jadi seperti itulah. Jadi untuk luasan budidaya tanaman cabai berkurang. Mungkin itu salah satu penyebab dari harga cabai naik. Yang kedua, ini ialah tentang masalah budidayanya. Karena budidaya cabai ini membutuhkan atau investasi kita minimal
istilahnya kalau di tempat saya ini ada 2 bal, itu minimal kita investkan itu ada sekitaran lebih kurang 20 juta. Itu lebih kurang 20 juta. Bahkan ada yang sampai 30 juta. Itu invest pertama kita. Nah, sedangkan petani menengah ke bawah mungkin itu tidak mampu untuk mencukupi hal tersebut. Nah, bisa dikurangi. Jadi sehingga produksinya tidak maksimal. Di petani-petani menengah ke bawah itu tidak banyak yang menanam dan menghasilkan, ya otomatis itu suatu hal yang menyebabkan harga cabai itu naik. Karena berkurangnya luasan dari lahan cabai itu sendiri. Nah, para petani pintar dimanapun berada dan semuanya yang menonton di channelnya Lahan Pintar ini suatu hal gambaran untuk pemangku kebijakan dan baik kita semua ya, selaku konsumen, selaku produsen. Nah, kita perlu memperhatikan masalah stabilitas harga sebenarnya. Dan kita semua selaku petani, saya sendiri selaku petani, itu yang biaya yang untuk cabai yang kemarin tuh yang sering dilihat di Lahan Pintar tuh, itu kisaran angkanya itu 20 sampai 30 juta baru saya investkan di situ dan belum kita dapatkan hasilnya. Nah, yang selanjutnya yang menyebabkan harga cabai naik itu ialah penyakit dan hama. Hama di sini, apalagi yang kondisi sekarang rata-rata petani mengeluhkan tentang lalat buah. Jadi adanya lalat buah menyuntikkan beberapa telurnya ke dalam cabai, otomatis cabainya itu menjadi busuk, menjadi tidak menarik dan bahkan dibuang ya. Kalau kita juga sudah melakukan, kita ambil satu-satu kemudian kita buang, dan yang kalau kita kalikan dengan harga cabai cukup memuaskan, dan itu juga termasuk mengurangnya atau menurunkan produksi dari produksi dari tanaman cabai. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan harga cabai itu naik signifikan. Dan mungkin para petani pintar di Jawa, sebagaimana kita lihat, adanya banjir, adanya cuaca tidak menentu, itu juga menjadi kendala untuk meningkatkan produksi. Jadi sangat luasannya sangat berkurang, sedangkan minat penanamnya banyak, namun daya luasannya berkurang. Sedangkan di hal yang paling ditakui ialah hama, terutama thrips dan virus Gemini. Otomatis itu sangat menurunkan, bisa sampai 80% dengan adanya hal tersebut terhadap produksi buah cabai. Nah, para petani pintar dimanapun berada, mari kita perhatikan hal ini, karena semua ini kita memiliki peran penting, baik itu dari segi petani maupun pemangku kebijakan. Nah, petani sudah menghasilkan beberapa cabai, dan yang kita harapkan selaku petani, janganlah melakukan impor, Pak. Karena melakukan impor sama saja membunuh petani. Karena petani saat ini sedang tercekik di harga pupuk, sedang tercekik di harga sarana produksi pertanian seperti insektisida, fungisida. Kalau petani tidak menggunakan pupuk, kalau petani tidak menggunakan insektisida, fungisida, serta nutrisi lainnya, sama saja dia tidak bisa mendapatkan sesuai dengan produksi yang sesuai diinginkan pemerintah. Jadi tidak akan tercapai stabilitas harga. Karena pupuk ini, ya kalau kita perhatikan ya, orang belanja di kios pertanian itu bisa dikatakan yang menengah ke bawah itu sedih kita lihat. Ada yang misalnya dia mengeluarkan biaya yang belum dipanennya itu dengan menjual emas, ada yang menjual, mungkin yang menggadaikan lahan. Kasihan kita lihat. Nah, janganlah impor dan jangan lakukan hal tersebut, karena petani lagi menikmati. Walaupun banyak yang dibuang ya karena lalat buah, mungkin rata-rata kita nih, khususnya kami di Kerinci ini, banyak yang membuang. Misalnya dalam panen pertama itu dia bisa membuang sampai 1-5 karung khusus untuk membuang dari yang terkena lalat buah. Nah, apa tidak kita kasihan? Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan kita bisa untuk melaju ke depan, untuk baik itu pemerintah menstabilkan harga. Kita tidak minta harga misalnya bisa melejit sampai 100.000 tapi sebentar, tidak, Pak. Namun kita butuh di sini harga yang di standar, harga standar, tapi petani menikmati dan konsumen menikmati. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Penyebab dari harga cabai itu kita bahas secara tingkat petani ya, tingkat petani dan keluhan petani.
ini kita bahas, dan mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan dengan harga yang segini dinikmati oleh petani semuanya, khususnya petani pintar. Semangat terus dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan yakin bahwasanya kita mampu melalui tantangan-tantangan dalam proses budidaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.